Jatuh dalam parigi? Iya. Ada anak jatuh, mar kepala Sunda ada. Tenang. Hukuman matinya kata keluar. Kata keluar Pak dia kasih. Dilakukan untuk mengetahui dan mensinkronkan keterangan saksi dan pelaku di tempat kejadian. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sempat heboh di Desa Tutuyan, tepatnya di Bolang Mongondo Timur. Ya, ini sebuah kasus pembunuhan di mana ada seorang wanita muda yang tega membunuh keponakannya sendiri hanya demi ingin menguasai harta perhiasan yang dikenakan anak tersebut. Jadi seperti apa kronologinya? Mari kita simak videonya. Tilva Azara Mokoago, bocah 8 tahun yang tewas dihabisi seorang wanita muda pada hari Kamis 18 Januari 2024. Tilva sendiri adalah anak Kabid Bina Marga, Dinas Pekerja Umum di Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Tilva secara tragis tewas ditemukan di kebun kelapa milik warga di Desa Tutuyan 3, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Ketika ditemukan, jasad Zahra dalam kondisi mengenaskan karena kepalanya terpisah dari badannya. Bocah tersebut ditemukan tewas di area perkebunan dengan kondisi badan dan kepalanya terpisah. Ternyata, korban dimutilasi oleh tantenya sendiri berinisial AM, yang biasa dipanggil Aning. Adapun pelaku sudah berhasil ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Arnita Mamonto, atau yang kerap disapa Aning, merupakan seorang ibu muda yang umurnya baru 19 tahun. Diketahui pelaku ini tinggal berdekatan rumah dengan si korban dan masih terikat hubungan keluarga. Penemuan jasad Tilva Azara Mokoago ini bermula saat bocah 8 tahun itu dikabarkan menghilang. Keluarga pun berusaha mencari keberadaan sang anak. Menurut keterangan keluarga, korban meninggalkan rumah sekitar pukul 11 siang. Pencarian dilakukan keluarga baik melalui media sosial dan penelusuran ke sejumlah tempat yang diduga menjadi tempat sang anak berada. Tetapi hingga Kamis malam sang anak tak ditemukan. Akhirnya, korban ditemukan tewas di kawasan perkebunan kelapa di daerah Bolang Mongondo Timur yang berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman warga di Desa Tutuyan 3, Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara sekitar jam 7 malam. Subhanallah. Parigi. Jatuh dalam parigi? Iya. Ada anak jatuh, mar kepala Sunda ada. Amrin yang merupakan orang pertama yang menemukan jasad korban, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan karena bagian kepala terpisah dengan badannya. Tak berselang lama sejak korban ditemukan, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku. Liciknya, pelaku bahkan sempat berpura-pura ikut menjadi korban. Bahkan pelaku pun sempat diwawancarai oleh Bupati Bolang Mongondo Timur yang bernama Bapak Sam Sahrul Mamonto. Hal itu terlihat dalam video Risna Jaya yang merekam terduga pelaku AM, wanita berbaju hijau, yang tengah berbicara dengan Bupati Bolang Mongondo Timur. Dalam video tersebut, AM menjelaskan detik-detik ia melihat korban sebelum bocah 8 tahun tersebut dinyatakan hilang. Dari jam 11, tadi muka orang kok. Bener apa bilang dia bilang, udah jualan bisa hilang. Jadi kita ada lewat belakang situ kok. Nah itu kan jalan di suatu pintu. Pas kita selesai masuk tuh adik, dia cuma dibuka pintu. Kalau kita ada balik-balik apa dia sudah ada. Jadi berarti antara dua rumah situ dia ada potong akang. Potong kamari begini? Iya. Jadi antara rumah pertama di sini 4 orang, dan di antara rumah 4 orang, atau di rumah kedua ini. Di sini kan jalan semua. Jadi kurang hati dia ada mau potong situ. Nah dari situ. Jam berapa itu? Jam 11 tahun. Jam 11 berarti ini sebagai seragam? Enggak. Pakai daster putih dengan pokoknya kalau dia pakai daster putih no. Baru pas dia pergi, yang sigi ada datang yang di Palembang. Sedikit ada datang pada jadi Indonesia. Dari video tersebut, AM mengaku dia melihat korban pada pukul 11 siang saat berada di depan rumahnya. Berdasarkan keterangan yang diterima Tribun Manado, terduga pelaku kini sudah diamankan di Polres Bolang Mongondo Timur. Ada rasa penyesalan, rasa takut, dan rasa kasihan.
Karena kalian ke Bunda siang dari Manila dalam mencari adik anak. Ada nggak kata-kata sebelum mengakhiri? Dari pagi adik itu tadi. Cuma ada bapak di depan Bunda. Dia bilang bagaimana? Ada bateria Bunda, mau gitu. Tapi nggak ada rasa ini ya, tetap nggak ada rasa terusnya. Iya. Karena ada rasa kasihan. Sebenarnya pada anak kecil itu. Emang hilang sih dari situ. Jadi semata-mata anak cuma mengambil barang emas. Ada. Nggak dibantu oleh yang lain? Nah, Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setiabudi mengatakan peristiwa berawal saat pelaku melihat korban bersama ibunya sedang berada di rumah neneknya. Pelaku yang melihat perhiasan milik korban kemudian merencanakan pembunuhan. Awalnya si pelaku mengajak sang korban untuk pergi ke rumah neneknya karena akan menitipkan anaknya kepada seorang perempuan yang bernama Wira Mamonto yang adalah tante si pelaku. Setelah menitipkan anaknya, pelaku kembali ke rumah dan mengajak korban untuk memetik sayur. Pelaku juga sudah membawa sebilah pisau untuk menjalankan aksinya. Sekitar jam 11 siang, pelaku bersama korban berjalan kaki ke Lorong Baret, Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolang Mongondo Timur dengan membawa sebilah pisau. Saat di perjalanan, korban mengeluh capek sehingga meminta pelaku untuk menggendongnya. Pelaku pun menuruti permintaan korban dan membawanya ke lokasi tujuan. Setelah sampai di tempat kejadian, pelaku menurunkan korban dan mendorongnya sampai terjatuh di tanah, kemudian pelaku menindih korban dari atas sehingga korban sudah tidak bisa bergerak. Kemudian pelaku menutupi mulut korban dan menggorok leher korban dari kiri ke kanan sehingga terputus, dan pelaku menjatuhkan kepala korban ke dalam selokan. Pada posisi tersangka Anita menindih tubuh korban, maka kepala tersangka yang putus terjatuh ke dalam got, langsung bisa jatuh. Ya. Lepas tuh kepala di bawah. Lepas ke bawah. Nah, itu foto lagi. Foto lagi di got. Iya. Foto di got. 23, 24, ayo. Tunggu. 24 ini. Adegan 24. Jatuh kepala. Setelah itu, pelaku berdiri dan mengambil perhiasan korban berupa 1 buah kalung, 1 buah gelang, dan 2 buah cincin. Setelah perhiasan emas diambil, pelaku mendorong badan korban sehingga terjatuh ke dalam selokan. Pelaku kemudian membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban, lalu kembali ke rumahnya. Di rumah, pelaku bahkan sempat mandi dan salat, sedangkan baju yang dikenakan ditinggalkan di atas mesin cuci. Katanya keluar Pak, dia kenyang. Sampai tujuh dia rapotok lah itu. Ini sampai tujuh. Nanti dokter pakai tadi. Selanjutnya pelaku menuju ke rumah tantenya untuk menjemput anaknya yang masih balita. Pelaku kemudian pergi menjual perhiasan yang diambil dari korban. Menurut keterangan pihak kepolisian Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setiabudi, pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas milik korban tanpa diketahui oleh orang lain. Polisi mengungkap motif Arninta Mamonto alias Aning memutilasi keponakannya agar bisa mencuri perhiasan milik si korban untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sampai saat ini, tidak ada konflik antara pelaku dengan keluarga korban. Tetapi memang atas dasar ekonomi dari pihak pelaku ini, kata Kasat Reskrim AKP Deni Tampenawas saat konferensi pers di Mapolres Bolang Mongondo Timur pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024. Deni mengatakan, pelaku memiliki gaya hidup hedonisme. Arnita kelap mata saat melihat perhiasan yang digunakan oleh si korban. Pelaku suka hidup hedon, sehingga untuk memenuhi keinginannya yang bersangkutan langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Kapolres Bolang Mongondo Timur AKBP Sugeng Setiabudi menyebut emas curian pelaku dijual di toko emas setelah ia membunuh si korban. Berdasarkan keterangan saksi dari penjaga toko emas, perhiasan itu dijual pelaku dengan harga Rp3.670.000. Menurut saksi, ada seorang ibu berambut pirang tidak dikenal dengan membawa seorang anak balita laki-laki sekitar jam 12.30 siang. Uang hasil penjualan emas curian itu dipakai untuk membeli emas dengan berat 0,55 gram seharga Rp478.000 dan sebuah handphone seharga Rp1.100.000.
Setelah itu, pelaku pergi ke toko untuk membeli kebutuhan pokok dengan total harga 150 ribuan. Atas kasus pembunuhan tersebut, Aning pun dijerat dengan pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia juga diduga melanggar pasal 368 KUHP tentang pencurian dengan tindak kekerasan serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Aning pun diancam hukuman mati atau penjara paling lama 12 tahun. Oke, jadi itu dia kasus pembunuhan yang sempat terjadi di Desa Tutuyan, tepatnya di Bolang Mongondo Timur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan nantikan video-video kita selanjutnya mengenai kasus-kasus unik dan berita-berita unik. Dan jangan lupa tolong di like agar saya semangat dalam membuat konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.